Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk perkembangan daripada segi market cap ya masih sama aja teman-teman, belum ada perubahan. Terus di sini untuk trending topik via coin market cap teman-teman ada PP, ada MIU dan DG ya. DD teman-teman, seperti itu DD tapi minus ya. DD imut, DD cantik gitu ya. Anjir pedas. Oke, jadi di sini teman-teman ya untuk MIU kalian juga bisa pertimbangkan karena ini cukup bullish. Kalau saya ke MIU juga bullish teman-teman ya, tapi tetap disclaimer kita nggak akan membahas MIU kali ini ya. Kita akan membahas altcoin lainnya. Jadi kalau kita lihat dari segi market cap masih sama ya kan, Bitcoin dominan juga di area 52,8, terus di sini Fair and Greed Index-nya berada di area 58 teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu pada price action Bitcoin sendiri ya kan, harga tertingginya kalau nggak salah di area 64.200 atau 300 kisaran itu teman-teman ya untuk hari ini tadi. Sedangkan untuk price altcoin lainnya di sini seperti Ethereum ini cukup mantap jiwa teman-teman karena mengalami kenaikan 6,06% ya dalam 24 jam terakhir. BNB ini 1,33%, Solana 4,50% teman-teman ya. Jadi udah mulai recover nih. Mungkin yang dapat harga Solana di kisaran 36, 33 ya kan, 136, 133 udah lumayan nih cuan gitu teman-teman buat kalian semua ya. Sedangkan kalau kita mengacu dengan price altcoin lainnya ya sebenarnya dalam tanda kutip di sini mulai menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan recover gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman sesuai permintaan dari rekan-rekan semua, Bang udah lama nih nggak bahas Bryce, tolong bahasin dong gimana perkembangannya. Oke, kita bahas kali ini teman-teman untuk Bryce ya. Jadi karena banyak permintaan untuk membahas ini, kita akan bahas teman-teman ya. Oke, di mana Bryce sendiri ya kali ini berada di area 1611 ya dengan kinerja kenaikan 1,23% dalam satu hari terakhir teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat untuk segi market cap di sini ada persentase kenaikan 1,23%, cuman volume di sini turun teman-teman ya, volume turun sekitar 6%-an ya. Dan kalau kita mengacu pada maksimal supply, total supply, circulating supply di sini belum terupdate sama sekali teman-teman, belum ada updatean ya untuk maksimal supply, total supply sama circulating supply. Nggak tahu nih, nggak mau ngambil jalan pintas atau gimana nih Bryce ya, tinggal bayar jebret gitu terupdate. Cuman ya nggak tahu ya, mereka lebih seneng bagi-bagi giveaway kayak gitu teman-teman dibandingkan untuk memperbarui ini. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Jadi ya faktanya memang seperti itu teman-teman ya. Kalau di sini pakai dana ya, pakai dana mungkin akan cepet nih untuk melakukan updating seperti ini gitu teman-teman. Cuman kalau kita membutuhkan menginginkan secara manual dalam artian adalah menunggu coin market cap sendiri yang mengupdate, ya itu akan lama teman-teman seperti itu ya. Nah, informasi yang pertama teman-teman datang dari Spring Labs ya teman-teman, di mana Spring Labs ini nge-tweet nih bahwasanya Bryce Hyperpool yang menawarkan peluang menarik untuk mendapatkan Bryce dan hadiah USDT. Apakah Anda seorang pendukung berdedikasi Bitcoin Bryce atau sekedar menikmati mendapatkan hadiah? Jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, jadi ada Bryce Hyperpool ya teman-teman, di mana dia menawarkan nih ya dengan mendapatkan hadiah USDT teman-teman ya. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri, ini resmi dari akun Spring Labs ya teman-teman ya. Bryce Hyperpool earn Bryce and USDT. Mantap jiwa ya. Sebenarnya perkembangannya cukup positif untuk price ini ya. Cuman di sini kita berbicara secara fakta teman-teman, bukannya saya mau ngevote mau apa enggak ya. Sebenarnya Bryce ini kalau potensi ke Rp1 itu peluangnya tinggi. Peluang ke Rp1 tinggi teman-teman ya, mengingat dari supply ya. Kalau kita berbicara supply udah ada kok ya, udah ada buktinya dengan 1 kuadriliun bisa mencapai ke Rp1 udah ada. Bahkan pembakaran jauh lebih sedikit dibandingkan Bryce. Bryce ini udah 60 lebih ya, 60% lebih loh ya. Jadi potensi ke Rp1 sebenarnya ada. Cuman kendala terbesarnya adalah di mana developernya ya teman-teman ya kurang bisa menepati janjinya. Dalam arti gini ya, dia
memberi pengumuman ya tanggal sekian, bulan sekian, taunya meleset, diundur. Nah, ketika diundur nggak ada pemberitahuan lebih lanjut nih ya kan, walaupun komunitasnya bertanya di akun X di mana gitu ya kan, nggak ada responnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sebenarnya developer ini sesuai dengan janji-janjinya, sesuai dengan perkataannya bahwasanya mau ada event ini, mau listing ke sini, mau listing ke situ dan sebagainya, dan ketika itu semua pure nggak ada keplesetan, saya kira harga Braze ini udah jauh lebih tinggi teman-teman, dan semoga saja developernya bisa memperbaiki sifatnya itu teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu pada perkembangannya, ini sebenarnya perkembangannya udah mantap jiwa kalau menurut saya pribadi seperti itu. Dan kali ini dari akun resmi Twitter BitGetPrice teman-teman, dimana siap menyambut masa depan pembayaran. Oke ya, pembayaran nih. Gunakan platform PyBrace kami untuk menerima koin Braze dengan lencana ya, dengan lancar, bukan lencana ya, dengan lancar sebagai pembayaran dengan integrasi yang mudah dan dokumentasi yang jelas. Anda dapat mulai memanfaatkan kekuatan Braze sekarang juga gitu teman-teman. Nah, jadi PyBrace mulai di up kembali nih teman-teman, PyBrace, dan semoga saja produk-produk yang udah pernah diluncurkan itu bisa berkembang gitu ya. Contohnya kayak PyBrace ini ya kan, terus kayak real estate-nya, terus kayak apa, mobil listriknya gitu teman-teman. Karena ketika di launch ya udah di launching aja, nggak ada perkembangannya ini sampai mana ya kan, PyBrace-nya seperti apa, terus real estate-nya bagaimana, nggak ada updatean ya seperti itu. Dan di sini kalau bener-bener serius ngembangin ketiga proyek tersebut teman-teman, saya kira Braze ini udah harganya jauh lebih tinggi dibanding saat ini. Mungkin Wells Paus ini akan mulai melirik dan mulai mengakumulasi Braze kalau memang produk-produk tersebut bisa melejit gitu ya. Dan kalau kita lihat dari pertukaran Braze untuk exchange-nya udah terupdate ya teman-teman, setelah sekian lama menunggu update baru terjadi. Seharusnya lebih gercep gitu ya, lebih satset gitu. Jadi bisa lebih mantap jiwa lagi nantinya. Dan di sini kalau kita berbicara tentang partnership dan sebagainya teman-teman, wah untuk si Braze ini udah nggak diragukan lagi gitu untuk partnership ya. Partnership udah terjadi di mana-mana ya teman-teman ya. Dari CoinDesk sendiri ya you are alone and the price only in the bottom ya kan. Nah, Buton gitu teman-teman, with one is that. Di sini ada Braze ya, ada Aptos, Bong, terus ada DeFi juga. Nah, kalau kita berbicara partnership, kita berbicara perkembangan yang udah terjadi daripada Braze, ini udah lebih dari cukup ya, kinerja yang cukup positif partnership di mana-mana kalau ya. Bisa kalian lihat sendiri. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk kinerja Braze ini cukup positif teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan kan banyak sekali, Bang, partnership di mana-mana tapi harganya stagnan gitu ya kan, nggak mau ada perkembangan dan nggak ada kenaikan yang cukup signifikan. Ya karena itu tadi teman-teman ya, kurangnya tingkat kepercayaan dari para holdernya ya, kurangnya tingkat marketing juga kalau menurut saya pribadi teman-teman. Coba marketing diperkencang lagi ya kan, progres diperbaiki lagi, terus apalagi ya, banyak sebenarnya PR daripada Braze. Cuman ya yang perlu kita garis bawahi adalah Braze ini cukup konsisten gitu ya untuk mengembangkan proyeknya. Cuman ya belum terlihat sama sekali dia bekerja sama di mana-mana ya kan, mencari ya intinya investor juga gitu teman-teman. Cuman dari segi harga belum ada kenaikan ya, seperti burn yang ditargetkan tahun 2025 bisa mencapai ke 90 sekian persen ya kan. Semoga itu bisa terrealisasi. Cuman kita belum melihat burn kembali gitu teman-teman ya. Nah itu udah berubah lagi, mau listing di exchange tier 1 Eropa juga belum ada kejelasan ya kan. Jadi ya kita harus bukan kita sebenarnya, tim Braze harus bisa merubah sifat-sifat buruk itu gitu loh ya. Seperti yang saya bilang, sebenarnya saya sering kritik ya bahwasanya oke lah ya kan, kalian boleh lah ya bikin FOMO, cuman kalian juga harus tepat janji gitu loh ya. Kalau kalian listing bulan depan ya kan, udah bulan depan harus ada listing gitu ya. Kalau kalian mau ngeluarin proyek bulan depan, ya udah bulan depan ada listing, ada proyek gitu loh maksudnya ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya tentang Braze teman-teman, dan semoga saja tahun 2024 atau 2025 kita bisa melihat Braze ini ke Rp1. Amin, semoga saja ya. Oke, tetap disclaimer dan salam cuan.